Minggu setelah Pentakosta adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri dari tiga pribadi. Allah Bapa, pribadi pertama, Allah Putra, pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Karena ini adalah iman utama kita, maka kita harus dapat menjelaskannya lebih daripada hanya sekedar menggunakan analogi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang bukan Kristen mempertanyakan ajaran Trinitas ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan tiga Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa itu mempunyai tiga pribadi? Untuk memahami hal ini, memang diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Jika kita berkeras untuk membatasi kerangka berpikir kita, bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata, maka kita membatasi pandangan kita sendiri, sehingga kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Jika kita berpikir demikian, kita bagaikan, memakai kacamata kuda. Kita mencukupkan diri kita dengan pandangan Allah yang logis menurut pikiran kita, dan tanpa kita sadari, kita menolak tawaran Allah agar kita lebih dapat mengenal dirinya yang sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, walaupun kita mengetahui bahwa konsep Trinitas ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal itu adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Berikut ini adalah sedikit uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Trinitas, walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya tiga pribadi dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal, sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas, maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan Allah lagi, sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal, dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai rahasia atau misteri yang tak terucapkan. Disinilah peran iman, karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Agar dapat sedikit menangkap maknanya, kita perlu mempunyai keterbukaan hati. Hanya dengan hati terbuka, kita dapat menerima rahmat Tuhan untuk menerima rahasia Allah yang terbesar ini, dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti. Mungkin kita pernah mendengar orang yang menjelaskan konsep Allah Tritunggal dengan membandingkannya dengan matahari, yang terdiri dari matahari itu sendiri, sinar dan panas, atau dengan sebuah segitiga di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menempati masing-masing sudut, namun tetap dalam satu segitiga. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan bahwa Tritunggal adalah seperti kopi, susu, dan gula, yang akhirnya menjadi kopi susu yang manis. Penjelasan yang menggunakan analogi ini hanya menunjukkan bagaimana tiga menjadi satu, tetapi tidak menjelaskan hakikat yang sebenarnya dari Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Apalagi kalau kita berkata
Pokoknya percaya saja. Ini juga tidak dapat memuaskan orang-orang yang bertanya. Satu-satunya dasar kita percaya pada Allah Tritunggal adalah karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal itu kita ketahui dari kitab suci. Ada beberapa kutipan kitab suci yang menjadi dasar kepercayaan kita akan Tritunggal Maha Kudus ini. Pertama, Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, dia berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus, sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus, Injil Lukas pasal 3 ayat 22, dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, Injil Matius pasal 17 ayat 5. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Injil Yohanes pasal 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda atau Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Yang ketiga, selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Dan Roh ini juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum ia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Selanjutnya kita melihat pengajaran dari para rasul yang menyatakan kembali pengajaran Yesus ini. Contohnya, Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman yang adalah Yesus sendiri, dan Roh Kudus adalah satu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Demikian juga pengajaran Petrus di dalam surat-suratnya, dan juga pengajaran Paulus di dalam surat-suratnya. Saudara-saudari terkasih, melihat begitu dalamnya kehidupan batin Allah, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kehidupan batin tersebut tidak hanya tertutup bagi Allah sendiri, namun ia membuka kehidupannya agar kita dapat mengambil bagian di dalamnya. Allah sesungguhnya tidak membutuhkan kita, sebab kasih-Nya telah sempurna di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Namun justru karena kasih yang sempurna itu, Ia merangkul kita semua jika kita mau menanggapi panggilan-Nya. Mari bersama kita berjuang agar lebih menghargai rahmat Allah yang terutama dinyatakan di dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi, sehingga kita dapat semakin menghayati persatuan kita dengan Kristus yang membawa kita kepada persatuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dengan persatuan dengan Allah ini, kita mencapai puncak kehidupan spiritualitas, di mana kita dimampukan oleh Allah untuk mengasihi Dia dan sesama. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian.